Hai Sobat Sehat semuanya, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Kali ini saya Arinda bersama Dr. Anwar akan membagi masalah kesehatan, yaitu dengan tema olahraga untuk mencegah osteoporosis. Dan saat ini sudah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Stefanus Anwar, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Terima kasih sekali untuk kedatangannya, bisa berbagi lagi dengan Sobat Sehat semuanya. Dan kami mengajak Sobat Sehat semuanya untuk beratensi, bisa melalui kolom komentar, bisa bertanya, bisa mengirim salam, bisa mengirim makanan gitu. Mengirim makanan di mana, Dok? Di ruangannya dokter ya. Dan kami juga menginformasikan kepada Sobat Sehat semuanya bahwa Rumah Sakit Panti Waluyo adalah rumah sakit yang aman untuk dikunjungi, karena kami telah melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Dan juga kami mengajak Sobat Sehat semuanya untuk mengunjungi channel YouTube kita di RS Panti Waluyo. Dan juga di sana ada banyak sekali edukasi-edukasi kesehatan yang dapat dilihat, yang dapat didengarkan juga, karena di situ mungkin penyakit-penyakit lain selain masalah rehabilitasi begitu banyak sekali yang sudah dibahas, dan itu nanti bisa menjadi referensi untuk Sobat Sehat semuanya. Kalau misalnya ada keluhan gitu, oh ini apa ya gitu, bisa lewat YouTube, itu banyak sekali edukasinya. Dan juga jangan lupa untuk like, share, dan subscribe tentu saja, karena edukasi kesehatan ini jangan sampai berhenti di kita saja, tetapi juga ke masyarakat yang lain. Oke dokter, kita akan langsung saja membahas mengenai osteoporosis, dokter. Iya. Olahraga yang tepat untuk mencegah osteoporosis. Tapi kita mau bahas dulu nih dok, osteoporosis itu sebenarnya apa? Oke ya. Osteoporosis itu sebetulnya adalah penyakit pada tulang di mana terjadi penurunan dari kepadatan massa tulang yang menyebabkan tulang itu keropos, sehingga mudah untuk terjadi patah tulang. Itu yang beresiko siapa saja dokter untuk mengalami osteoporosis? Berisiko semua, sebetulnya semua dari paling banyak pada usia-usia lanjut. Tapi sekarang juga ada dijumpai namanya osteoporosis sekunder, akibat dari pemakaian obat-obatan dalam jangka waktu lama, atau bisa juga karena faktor dari keganasan. Faktor dari apa dokter? Keganasan. Atau cancer, penyakit cancer gitu. Ya. Sedangkan faktor yang osteoporosis primer itu biasanya karena faktor dari usia fisiologis, jadi penyakit degeneratif. Pada dasarnya sebelumnya ini penyakit degeneratif gitu ya dokter. Iya, tapi betul. Sampai saat ini ada penelitian, ada kasus juga bahwa itu juga terjadi karena ada faktor keganasan. Iya, keganasan, ada pemakaian obat-obatan tertentu jangka waktu lama. Obat-obatannya apa sih dok yang bikin? Biasanya obat-obat anti kejang. Terus pemakaian kortikosteroid dalam jangka waktu lama, seperti itu. Berarti itu menyebabkan osteoporosis. Bisa menyebabkan osteoporosis. Nah, kalau kemarin itu baca-baca atau juga informasi yang sudah ada di masyarakat, kan wanita lebih beresiko. Iya, dok. betul. Nah, itu kenapa dokter? Jadi begini, pada saat tahap untuk mengumpulkan di mana kalsium. Jadi modal utama adalah kalsium dan vitamin D. Jadi ketika kita di awal proses, mulai dari anak-anak, remaja, sampai puncaknya itu pada usia 30 tahun, itu adalah masa puncak dari kepadatan tulang. Jadi ketika pada kondisi usia lebih dari 30 tahun, itu nanti tiap tahun akan menurun kepadatan massa tulangnya, dan puncaknya adalah ketika pada perempuan terutama sudah masuk ke menopause. Ya, udah masuk menopause, produksi estrogen sudah mulai berkurang. Nah, itu cepat sekali itu. Osteoporosis, jadi proses kerusakan tulangnya itu mudah, cepat sekali. Jadi makanya sering dijumpai dalam kondisi-kondisi saat ini tuh nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kok jatuh langsung tulangnya patah. Nah, itu juga karena osteoporosis itu ya? Itu juga karena osteoporosis. Berarti kasus osteoporosis itu ketahuan ketika ada patah tulang seperti betul itu. Jadi memang kita ada istilah, maksudnya osteoporosis ini adalah penyakit yang tanpa gejala. Dan kita jumpai ketika pasien udah tulangnya patah, atau mungkin tinggi badan jadi mulai menurun, agak sedikit bungkuk gitu.
Jadi itu bisa kalau dicek kemungkinan ada osteoporosis. Tapi paling sering itu biasanya tulangnya patah, terus di ronsen loh tulangnya ternyata osteoporosis. Iya, tulang saja bisa rapuh ya dok. Iya. Oke, kalau ini dok, apa namanya pengurangan tinggi badan. Nah itu tuh pengurangan tinggi badan dalam artian terlihat membungkuk atau memang dalam secara fisik kelihatan tambah pendek gitu dok? Jadi posisinya kalau misalnya kita lihat memang ketika posisi kita tegak itu kan lurus, nah tinggi badan kan memang maksimal segitu. Ketika kita posisi bungkuk otomatis jadi kondisinya jadi tingginya jadi menurun. Jadi karena posturnya dia jadi bungkuk. Oh, memang posturnya jadi membungkuk. Karena memang kepadatan tulangnya sudah mulai berkurang. Oke. Nah ini sebenarnya juga bisa dicegah ya dok? Bisa dicegah, betul. Bisa dicegah. Kalau untuk makanan sendiri ada nggak makanan yang bisa mencegah gitu dok? Oke. Jadi sejak dini tadi saya bilang bahwa masa puncak kepadatan tulang adalah usia 30 tahun. Ada yang bilang 30 sampai 35. Jadi sejak dini anak-anak itu kalau bisa dibiasakan dia cukup konsumsi kalsium sama vitamin D. Itu ada di mana dokter? Ya. Jadi kalau kalsium sama vitamin D ya, jadi kalsium itu banyak pada produk-produk susu. Ya. Misalnya susu sapi, susu kambing gitu kan. Terus kemudian dari olahannya misalnya keju, yogurt gitu. Terus juga ada pada ikan. Ikan yang kita makan masih ada durinya. Nah, misalnya ikan teri. Ikan teri itu kalsiumnya tinggi sekali. Dibanding sama produk lainnya, ikan teri yang sudah dikeringkan itu kalsium tinggi sekali. Terus ikan tuna juga bisa, terus ikan sarden. Itu kalsium tinggi. Terus kemudian pada produk sayuran. Produk sayuran itu misalnya daun pepaya. Oh, daun pepaya. Iya. Ya, padahal ini banyak yang nggak suka. Iya betul. Lebih bagus yang pahit atau lebih bagus yang sudah tidak pahit? Itu tergantung cara kita ngolah aja sih sebetulnya. Gitu, ya. Kadang-kadang ada suka yang orang yang suka makan yang pahit lebih enak katanya. Tapi ada juga yang nggak suka pahit, akhirnya perlu diolah lagi kan. Iya. Terus itu nggak masalah ya. Pahitnya itu tidak mengurangi kadar kalsium atau yang membuat tulang jadi lebih. Tentunya ketika kita membuat olahan yang lebih banyak campuran-campuran, otomatis kadar kalsiumnya juga akan berkurang gitu. Lebih baik cuma direbus gitu aja. Terus kemudian ada sawi, bayam, terus juga apa namanya brokoli. Yang hijau-hijau gitu ya dok ya? Ya brokoli. Terus kemudian pada kayak gandum tuh yang havermut atau oatmeal itu juga kalsiumnya tinggi. Terus pada vitamin D itu sebetulnya kita banyak di negara Indonesia ini kan begitu keluar rumah kita sudah kena terpapar sinar matahari kan, itu vitamin D dari sinar matahari kan. Terus kemudian dari makanan sendiri vitamin D bisa kita dapatkan pada produk kuning telur. Nah itu ada vitamin D-nya. Terus pada produk ikan tuh misalnya ikan salmon, ikan tuna, bahkan ikan patin. Iya, itu juga vitamin D juga tinggi sekali. Terus kemudian kacang-kacangan, misalnya kacang panjang, ya, terus tempe, tahu itu juga banyak juga di situ. Cukup dokter karena akan membuat kita lapar semua. Ini jam segini tuh rasanya tuh kayak lapar gitu, membayangkan vitamin D. Wah, enak sekali itu ya. Itu dioseng, kayak enak banget. Ya dok, itu kan dari makanan ya dok ya. Kalau dari makanan seberapa besar sebenarnya pengaruh untuk mencegah osteoporosis itu? Jadi sebetulnya kebutuhan kita kalsium itu kan 1000 sampai 1200 mg per hari. Gitu. Jadi kalau misal kita minum susu, misalnya sehari 12, itu yang masuk cuma 300, masuk cuma 30%. Gitu. Jadi makanya kita perlu ngimbangi dengan makanan tadi yang lain. Jadi dikombin. Supaya kita benar-benar cukup tuh kalsium. Supaya ketika nanti dengan bantuan hormon yang ada di dalam tubuh kita, vitamin D, ada kalsium, dia nanti bisa masuk di dalam tulang. Seperti itu. Artinya kita memang harus mencukupi kebutuhan setiap hari. Iya betul. Tapi jangan lupa Mbak Linda, kita juga tidak boleh hidup kayak misalnya hanya duduk-duduk saja. Kita perlu olahraga rutin. Iya, ini karena persoalan masa kini adalah rebahan, lihat HP gitu kan dok. Iya. Nah olahraga itu ya memang harus teratur, harus rutin, dan sifatnya pada kondisi yang kita bahas osteoporosis adalah olahraganya sifatnya memberikan
beban atau tekanan pada tulang, supaya tulangnya makin padat di situ. Oke dok, sekarang kita cut dulu aja dan kita terus mengajak untuk sobat sehat semuanya kami membuka atensi lewat kolom komentar, bisa bertanya, bisa juga menanggapi, atau mungkin ada pertanyaan yang selama ini mungkin membebani pikiran kita mengenai osteoporosis ini. Ada beberapa mitos mungkin yang beredar di masyarakat gitu ya dok ya, bisa juga ditanyakan pada dokter Anwar karena di sini bisa dijawab secara ilmiah gitu ya dok ya. Baik, kita lanjut lagi dok. Tadi disebutkan bahwa diberi tekanan kepada tulang, itu betul. Olahraga yang seperti apa dokter biasanya? Jadi olahraga yang sifatnya memberikan beban weight bearing itu misalnya bisa pakai beban dari tubuh kita sendiri, atau bisa juga pakai alat, atau pakai mesin. Kayak di tempat nge-gym itu kan ada pakai alat kan. Kalau misalnya beban tubuh kita sendiri itu misal olahraga yang sifatnya aerobik, contohnya jalan, jogging, naik turun tangga. Ya, kalau misalnya orang yang suka kompetisi, bisa juga pakai tenis, badminton, voli, basket, bersepeda gitu juga bisa. Oke, itu juga bisa mencegah gitu juga ya? Mencegah. Terus juga kita memberikan, misalnya ingin menguatkan otot-otot tertentu. Nah, kita pakai beban, misalnya bisa pakai badan sendiri, misalnya push up, ya kan? Atau sit up, back up gitu kan, atau mungkin pakai dumbbell untuk supaya otot kita lebih kuat. Oke, itu tadi berkaitan dengan otot. Kalau misalnya berkaitan dengan otot juga bisa mempengaruhi supaya tulangnya lebih kuat gitu ya? Betul, jadi ketika ada kontraksi dari otot, tarikan dari otot, maka otomatis beban yang diterima sama tulang itu juga akan meningkat. Jadi ya, ada kaitannya ya? Ada kaitannya, ya, jadi ketika kita asupan kalsium cukup, vitamin D juga cukup, kemudian hormon-hormon di dalam tubuh kita juga tidak ada kendala, nggak ada masalah. Dengan latihan beban, itu nanti akan membuat tulang kita itu makin baik. Gitu. Dok, kalau beredar juga di masyarakat, kadang kan ada pemeriksaan kepadatan tulang. Nah, itu juga bisa sebagai screening awal, atau itu hanya, maksudnya bisa nggak sih itu dipercaya sebagai screening awal atau seperti apa? Iya, dokter? memang. Kita paling gampang dalam kondisi yang misalnya untuk pemeriksaan massal secara dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang singkat, kita pakai screening. Kadang-kadang pemakaian yang model kayak ditempatkan kaki pada alat tadi itu, nah itu nanti akan ketahuan berapa nilainya. Tapi untuk lebih tepatnya lagi, kita perlu ke dokter, nanti akan diberikan surat pengantar untuk masuk ke, untuk memeriksa secara tulangnya, kepadatan massa tulang tuh secara global. Jadi ada pemeriksaan lebih lanjut. Iya. Tetapi untuk screening awal juga enggak masalah ya dok, pakai itu supaya kita juga bisa aware gitu ya dok ya. Iya, betul. Oke dok, kita bisa lanjutin lagi, kan tadi pakai dumpling ini. Nah, itu gimana dok? Mau dipraktekin dokter? Oh iya, oke ya. Kuat deh kayaknya. Ya. Jadi prinsipnya kalau misalnya kita untuk latihan penguatan otot, kita harus fokus dulu otot mana yang akan kita mau latih, gitu kan? Nah, ini untuk trik misalnya ya. Untuk latihan, pertama kita harus memperhitungkan frekuensi. Frekuensi yang bisa kita berikan pada pasien ini memang sarannya loh ya, saran bagusnya itu adalah 3 kali sampai 5 kali dalam seminggu. Ya, frekuensinya. Jadi latihan olahraganya itu 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Terus kemudian intensitasnya, intensitasnya kita mulai dulu dengan intensitas yang ringan dulu, kemudian kita naikkan secara bertahap sampai intensitas yang sedang atau mungkin berat. Tapi pada kondisi yang sekarang pandemi, disarankan pada kondisi intensitas yang sedang aja. Nggak boleh terlalu yang berat, gitu kan? Terus capek gitu. Betul, nggak boleh terlalu capek. Kemudian waktu durasinya yang disarankan lagi adalah 30 sampai 60 menit per hari. Gitu kan? Durasinya tergantung, nanti kita bisa setting gitu kan. Terus modelnya olahraga seperti apa? Nah, kita sekarang Mbak Arini tadi bilang bagaimana cara latihan untuk menguatkan otot pakai dumbbell. Jadi ketika kita mau perut bisa dong. Biar langsing enggak ya? Otot perut ya. Sit up mungkin ya. Jadi maksudnya kita membahas mengenai olahraga mencegah osteoporosis kan. Jadi bukan pasien yang osteoporosis. Nah, itu sit up ya jangan, enggak boleh. Nanti malah memberikan tekanan tulang belakang, bisa lebih parah. Berarti ini sebelum osteoporosis. Sebelum osteoporosis harus dilakukan olahraga pencegahan gitu kan. Nah, contohnya kalau misalnya kita ingin membuat otot bahu kita misalnya lebih kuat, caranya adalah pertama kita posisinya pegang dumbbell kanan dan kiri. Ya,
Terus kemudian kaki dibuka selebar bahu. Oke. Nah, kemudian tangan menghadap ke dalam. Menghadap ke dalam ya. Ya, menghadap ke dalam. Kemudian siku agak sedikit ditekuk. Kemudian kita angkat sejajar dengan bahu nanti posisinya. Nah, gitu. Ya. Ingat, perlu diingat untuk latihan nafas juga. Jadi ketika kita menurunkan nafas, ini adalah kita posisi tarik nafas. Ketika kita mengangkat beban, hembuskan nafas. Oke. Gitu. Oh, waktu mengangkat malah dihembuskan ya, Dok? Ketika kita mengangkat, jadi melawan gravitasi, itu kita hembuskan. Jadi ketika menurunkan beban, ini posisinya kita tarik nafas. Jadi tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, nanti ini bisa diulangi 8 sampai 10 kali. 8 sampai 10 Ya, kali. itu berarti satu set. Nah, satu set nanti istirahat atau break dulu 15 detik sampai 60 detik. Oke. Ya, nanti bisa dilakukan selama 2 atau 3 set. Oke. Gitu. Ini untuk latihan otot bahu nih ya. Jadi ketika nanti kita mau latih otot, misalnya otot lengan atas, otot bicep kita misalnya. Dan nanti posisi kita, posisi tetap kaki, posisinya tetap kayak tadi, Ya, dibuka selebar bahu. Kemudian kedua tangan menghadap ke depan, ya. Oke. Ya, badan tegak. Ya. Kemudian sama tekniknya, diangkat. Ya. Pada saat ngangkat, hembuskan, turunkan, tarik. Oh, tarik nafas. Ya. Ya. Gitu ya. Ulangi lagi sampai 8 atau 10 kali. Gitu. Jadi otot bicep ya, otot bicep atau lengan atas. Sedangkan untuk misalnya latihan otot lengan bagian bawah misalnya. Jadi posisinya kita angkat aja. Nah, ini kan sudah membebani otot lengan bagian atas kita, bagian belakang. Iya. Kemudian kita fiksasi supaya tidak banyak gerak. Nah, Dipegangin gitu dipegangin, ya? Heeh. angkat. Oke. Ya, ingat pada saat mengangkat beban Iya. itu harus hembuskan napas. Oke. Pada saat turunkan, tarik napas. Gitu. Berarti bagian yang berat itu pas kita menghembuskan ya, Dok? Pada saat kita melawan gravitasi seperti ini, melawan. kita hembuskan. Oke. Pada saat Oke, diturunkan, iya. tarik napas dulu, hembuskan lagi. Oke. Gitu. Nah, kemudian untuk latihan otot paha dan bokong misalnya, tetap posisi tangan diletakkan di samping, badan menghadap ke dalam, kemudian salah satu kaki dimajukan ke depan. Tetap jaga posisi badan, jangan sampai nunduk. Iya. Bisa Jadi harus cedera ya, Dok? posisi, iya, nanti masalah pinggang nanti. Oh. Nanti larinya ke dokter saraf atau dokter ortopedi. Jadi masalah posisi, lagi, Dok? iya. Jadi posisi Awas, Dok. tetap maju, posisi badan tetap tegak. Oke. Ya, ya. Ya, gini. Ulangi 8 sampai 10 kali. Habis itu nanti gantian kaki sebelahnya. Oke, sampai Ya. 2 sampai 3 set juga ya, Dok ya? Ya, sama. Pokoknya dalam waktu 1 set istirahat dulu. Nanti 15 detik sampai 60 detik. Oke. Gitu. Terus kemudian untuk latihan otot paha bagian samping misalnya, kita pegang kursi, kemudian gerakan kaki ke samping. Ya. Pada saat melawan gravitasi, tetap prinsipnya sama. Gitu. Dok, itu boleh dengan gerakannya kan lambat ini tadi. Ya. Kalau dengan gerakan yang lebih cepat boleh nggak sih, Dok? Ya, kalau gerakan cepat berarti nanti masuk ke aerobik. Iya, betul. Ha-ha. Ya, itu biasanya intensitasnya juga agak Harus lebih. tinggi ya. Iya. Oke. Jadi yang penting gerakan tadi itu dilakukan secara perlahan-lahan. Itu kalau misalnya kita pakai beban, dumbbell tadi. Ya, ya. Itu berarti bisa menambah ini ya, kepadatan tulang itu tadi ya? Iya, Dok, ya? karena Bisa ada mencegah. tetap prinsipnya latihan ini dilakukan dengan pembebanan tadi. Oke. Pembebanan bisa dari tubuh kita sendiri, berat tubuh sendiri, atau pakai benda dari luar, misalnya dumbbell atau mesin gitu. Oke. Dok, itu bikin kalau cewek metekol gitu nggak sih, Dok? Padahal itu biasanya kan masa ototnya. Jadi bukan karena lemaknya kan. Jadi maksudnya itu sehat. Oh, justru sehat ya kalau Justru sehat. metekol gitu ya, Dok, ya. Kan kadang kalau dilihat juga, loh kok cewek kok metekol gitu. Terlalu banyak beban ya, Dok. Nanti sesuai dengan hitungannya aja. Jadi maksud prinsipnya kalau misalnya kita ingin membuat otot kita nggak terlalu besar, mungkin repetisinya yang ditambah.
Itu. Tapi ketika kita inginkan misalnya massa otot yang lebih besar, nanti bebannya yang perlu ditambah. Yang ditambah. Repetisinya mungkin sedikit, tapi bebannya yang ditambah berat. Jadi itu ada trik-trik lagi. Kalau misalnya takut, misalnya kok perempuan kok badannya jadi mentekol kayak laki, adire gitu kan? Nah, itu kalau misalnya kita nggak ingin seperti itu bebannya ringan, tapi repetisinya lebih perbanyak. Ya kayak aerobik kayak gitu ya dok. Ya betul. Kan itu kan biasanya ringan-ringan gitu, tapi dia langsung cepet gitu. Gitu. Nah, iya saya pernah sih ikutan aerobik, tapi sekarang udah enggak, jadi kelihatan kan. Iya. Dok, kalau ini apa namanya osteoporosis itu kebanyakan itu patah tulang di bagian mana? Maksudnya yang paling rapuh gitu dok? Jadi paling sering dijumpai itu adalah tulang belakang atau vertebra, itu presentasinya paling banyak. Terus nomor 2 itu tulang paha atau femur, pinggul. Terus yang terakhir itu di daerah tulang lengan bawah, bagian radius. Tulang radius itu biasanya paling sering terjadi. Kebanyakan itu karena kasus apa dokter? Itu bisa juga karena misalnya osteoporosis berat, terus pekerjaan misalnya suka bungkuk-bungkuk. Nah, akhirnya kena tulang belakang. Berarti memang posisi untuk membungkuk juga harus diperhatikan ya dok? Jangan membungkuk banget gitu dok. Kadang-kadang ada yang kasus misalnya tidak terlalu ekstrim, misalnya tidak jatuh terus kemudian patah. Tapi ketika misalnya dia udah osteoporosis berat, bungkuk ngambil sesuatu barang di bawah, langsung tulang belakangnya patah. Aduh, enak banget. Itu paling banyak tulang belakang ya, padahal tulang belakang kalau patah juga kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya dok ya? Itu kalau misalnya itu kena sampai ke sumsum tulang, nanti bisa menyebabkan kelumpuhan. Makanya ada juga tindakan yang istilahnya kita perlu stabilkan dari tulangnya sendiri. Nanti akan dirujuk ke dokter ortopedi biasanya. Begitu ya dok. Nah, kalau misalnya itu sudah terjadi osteoporosis, ada nggak latihannya untuk osteoporosis sendiri? Jadi kalau ketika nanti masuk ke osteoporosis, itu berarti latihan-latihan yang memang harus dilakukan secara hati-hati. Contohnya, tadi kalau misalnya olahraga mencegah osteoporosis, sit up boleh enggak? Oke, boleh enggak apa-apa. PK boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Lompat-lompat aerobik boleh enggak? High impact boleh, enggak apa-apa. Tapi ketika kita melihat kondisi ternyata dari pemeriksaan kepadatan massa tulang menunjukkan osteoporosis, nah kita harus hati-hati. Pertama, itu tidak boleh melakukan gerakan yang sifatnya memberikan tekanan berlebihan. Nah, contohnya, paling sering kan kasus tadi fraktur patah tulang di daerah tulang belakang. Berarti nggak boleh posisi yang memberikan beban pada tulang belakang. Contohnya sit up. Nah, itu nggak boleh. Sit up nggak boleh. Nggak boleh. Terus kemudian aerobik yang high impact, lompat-lompat gitu kan, atau mungkin udah osteoporosis tapi dia main basket, volley, lompat-lompat juga, itu juga nggak boleh. Memang harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan bener-bener. Jadi sifatnya nanti paling aman ya adalah jalan, kemudian bersepeda, jogging, atau senam-senam yang kayak misalnya senam osteoporosis. Tadi nanti kan ada senam, istilahnya senam untuk mencegah osteoporosis sama senam osteoporosis. Itu ada senam khusus sebetulnya. Ada senam khususnya gitu. Nah, kalau di Rumah Sakit Pantai Waluyo juga ada nih senam sendi dan tulang. Nah, betul. Itu sama ya untuk mencegah ya, Dok? Mencegah osteoporosis. Ada, tapi masih jalan nggak sih ya, karena masa pandemi mungkin ada sedikit kepending gitu. Kalau dulu kita rutin di hari Selasa sama Jumat selalu ada senam sendi dan tulang, itu biasanya yang ikut juga yang sudah sepuh-sepuh gitu ya, usia 50-an ke atas gitu. Cuma kalau untuk masa pandemi ini kita batasi dulu, dan mungkin ada beberapa pertemuan tetapi nggak sering gitu sih. Nah, ini ada pertanyaan dokter dari Ed Mikael Yon. Nah, ini olahragawan. Dok, kadang pinggang terasa sakit saat melakukan latihan tertentu seperti LBP, padahal tidak latihan pinggang. Itu kenapa ya? Low back pain ya, Dok? Iya, LBP itu low back pain. Ya, low back pain itu sebetulnya kasusnya banyak sekali kita jumpai. Boyoan gitu, Dok? Terus kemudian kita lihat dulu kondisinya. Misalnya Mikael Yon ini usia berapa? Terus kemudian nyerinya di setempat di daerah pinggang atau nyeri yang menjalar, atau sampai timbul kebas-kebas di daerah sekitar kaki menjalar gitu. Kita harus tanyakan dulu lebih jelas. Kalau misalnya Mikael Yon ini adalah usianya masih muda, ya kemungkinan sih bisa juga kalau misalnya aktivitas pekerjaannya gimana. Misalnya pekerjaan seharian penuh banyak duduk. Nah, ketika duduk pun itu sudah memberikan tekanan pada daerah pinggang. Jadi ketika olahraganya posisinya juga duduk, dibebanin. Nah, pada saat posisi itu akhirnya pinggangnya jadi kena stres malahan.
Terus jangan lupa ketika melakukan olahraga perlu sebelumnya kita pemanasan dulu. Dan setelah olahraga harus dengan pendinginan. Tetap supaya nanti ototnya tidak kaget, nggak cedera nanti pada saat olahraga. Oke, berarti itu ya Mas Yon, bisa dilatih lagi. Nanti kalau butuh untuk konsultasi lebih lanjut bisalah langsung ke Dokter Anwar. Nah, untuk sobat sehat semuanya, di Rumah Sakit Panti Waluyo ini kalau misalnya sobat sehat itu takut ke rumah sakit, kita ada layanan juga untuk telemedicine. Jadi video call, jadi apa namanya, berkonsultasi dengan Dokter Anwar bisa, atau dengan dokter yang lain melalui video call WhatsApp. Jadi lebih gampang, lebih simpel, nanti obat juga bisa dikirimkan. Jadi walaupun takut ke rumah sakit tapi tetap bisa konsultasi gitu ya Dok ya. Nah, ini juga ada jadwal prakteknya Dokter Anwar nih dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 12 dan hari Sabtu pukul 8.30 sampai 9.30. Dan info lebih lanjut untuk pendaftaran atau untuk reservasi lebih lanjut bisa ke telepon 0271 712077 atau bisa melalui WA 081567170776. Begitu ya dokter. Bener ya dokter, hari-hari itu jadi setiap hari lah, Senin sampai Sabtu Dokter Anwar ada di Rumah Sakit Panti Waluyo. Jadi buat sobat sehat semuanya yang mau konsultasi bisa, satu bisa datang langsung, kedua bisa telemedicine. Nah dok, ini kalau misalnya ada apa namanya kasus-kasus osteoporosis, bisa nggak sih di home care gitu dokter? Kasus osteoporosis untuk home care? Gimana ya maksudnya ya? Maksudnya ada layanan home care khusus untuk osteoporosis nggak? Kan kadang ada juga yang takut nih ke rumah sakit, jadi dia harus home care gitu, harus didatengin gitu dokter. Latihan-latihannya. Bisa nanti ada lewat telemedicine nggak apa-apa nanti. Lewat telemedicine ya dokter apa-apa dulu. Oke, nanti bisa lewat telemedicine dulu, tetapi nanti kalau misalnya membutuhkan layanan untuk home care juga bisa menghubungi ke Rumah Sakit Panti Waluyo, bisa juga melalui WA, bisa konsultasi dulu dengan Dokter Anwar dan juga bisa bertanya-tanya lebih lanjut dulu gitu ya dok ya. Nanti saran dari dokter seperti apa. Oke, mungkin sampai di sini dulu dokter perbincangan kita. Banyak sekali info yang disampaikan dan juga tadi apa namanya cara-cara melatih otot gitu supaya mencegah osteoporosis. Jangan lupa untuk mengunjungi IGTV kita yang ketinggalan di @rspantiwaluyo_Surakarta. Dan juga untuk sobat sehat semuanya yang ingin tahu tentang kesehatan, banyak sekali edukasi kesehatan dari dokter-dokter di Rumah Sakit Panti Waluyo, bisa mengunjungi channel YouTube Rumah Sakit Panti Waluyo. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Baik dokter, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga untuk atensinya bagi sobat sehat semuanya. Kita akan kembali lagi di acara prognosa di selanjutnya dengan tema yang pasti lebih menarik. Baik, kita akan pamit ya dokter ya. Dadah.